Sahabat Bunda Di, apa kabar? Lagi baik-baik saja kan? Nih, pasti mau nungguin jawaban Bunda Di atas pertanyaan minggu lalu ya. Mengapa kok orang tua tidak mau mengerti kita? Nah, ini ada penyebab ketiga mengapa orang tua tidak mengerti. Terkadang karena ada kesenjangan dan antara anak dan orang tua. Mereka bisa bermuka dua. Nih, ada suatu cerita ya. Ada anak yang bernama Vicky. Diam-diam dia memiliki pacar. Nah, istilahnya gitu ya. Pasangan yang kita sukai, ya, akhirnya berpacaran. Dan itu orang tuanya tidak tahu. Dan orang tuanya sebenarnya melarang kalau anaknya ini berpacaran. Karena apa? Pasti orang tua berpikiran karena anak ini masih kecil. Belum tentu dia mengerti apa itu pacaran sesungguhnya atau suka-suka dengan lawan jenis. Tetapi karena jiwa anak yang kekuatannya lebih ya, emosinya lebih, dia mulai jengkel dengan orang tuanya. Orang tua saya itu lo kok nggak ngerti ya, saya itu lo suka sama si A, katanya seperti itu. Itu sayangku, aku tuh cinta sama si A. Kenapa orang tua saya nggak mau mengerti kalau saya suka sama si A? Akhirnya si Vicky ini mulai memberontak dengan orang tuanya dan ia mulai berpikiran rasanya gini, wah apa mending aku menikah aja ya, langsung apa itu daripada mereka menolak saya seperti ini dengan cara lari menikah dengan si perempuan itu. Tapi rupanya kebetulan si Vicky ini ketika dia mulai memberontak dengan orang tuanya, mulai merasa orang tuanya tidak mengerti dia bertemu dengan orang yang mantan rohaninya. Akhirnya dia ngobrol dengan seseorang ini dan dia katakan masalahnya dengan orang tuanya yang tidak pernah mengerti kalau dia memiliki orang yang dicintai. Mereka tidak setuju padahal di umur yang masih muda. Nah, orang yang punya rohaninya lebih matang ini memberitahu kepada Vicky, lah kalau kamu masih sesama orang tuamu saja kamu tidak bisa memperbaiki hubungan di dalam usiamu masih muda. Nah, bagaimana kalau nanti kamu mengatasi dengan pasanganmu ini? Karena sebelumnya kita harus tahu dulu, harus lebih baik dulu dengan orang tua kita agar kita bisa juga baik dengan pasangan kita. Jadi mengelola emosi itu seperti itu. Dengan orang yang di sekitar kita dulu yang lebih dekat, kita bisa arti menyayangi itu seperti ini ya ke orang tua kita. Seperti ini. Pasti kita juga bisa menyayangi orang lain seperti orang yang di dekat kita selama ini, begitu. Pikirkan juga bahwa orang tua kita sudah membimbing kita, sudah mendidik kita belasan tahun lamanya, kemudian tiba-tiba hanya ketemu orang yang hanya kita kenal sebentar, yang kita belum tahu karakter orang itu lebih dalam, tapi kita sudah memutuskan dia yang terbaik. Nah, akhirnya si Vicky ini apa yang dilakukan setelah bertemu dengan orang yang mungkin sudah matang rohaninya yang bisa memberikan nasihat sama si Vicky ini ya. Ia mulai koreksi diri. Oh iya ya, betul juga ya. Selama ini saya hanya bisa diam-diam tanpa harus memberitahu mereka, bermuka dua di depan orang tua seolah-olah baik, tapi di belakang saya nggak baik. Nah, seperti itu akhirnya dia berpikir panjang. Lalu bagaimana ya setelah saya sudah memberontak sama orang tua sebelumnya, caranya agar saya bisa kembali baik dengan orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan,
untuk tidak melanjutkan berhubungan dengan si wanita itu. Dan rupanya dia tidak mau pacaran dulu, istilahnya seperti itu. Akhirnya dia mulai berpikiran, terus bagaimana caranya saya memperbaiki hubungan saya dengan orang tua kita? Karena kita perlu untuk membuka hubungan antara orang tua dan kita agar kita sama-sama akhirnya bisa saling mengerti apa tujuan anak, apa tujuan orang tua yang bisa diobrolkan bersama. Nah, pastinya Sobat Bundadi pengen tahu ya, apa saja sih cara agar memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas cara-cara agar kita bisa memperbaiki hubungan antara anak dan orang tua dengan baik. Salam Bundadi.